Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Dan seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 17. Selengkapnya. Sebagai salah satu komoditas strategis, Komisi 7 DPR RI menilai transisi energi dapat dilakukan dengan melibatkan diplomasi antar negara sahabat dan pemanfaatan potensi ekonomi pada sektor perindustrian. Sebagai salah satu komoditas strategis, Komisi 7 DPR RI menilai transisi energi dapat dilakukan dengan melibatkan diplomasi antar negara sahabat dan pemanfaatan potensi ekonomi pada sektor perindustrian. Transisi energi ke sumber terbarukan membutuhkan keselarasan prioritas nasional Indonesia yang tidak hanya sejalan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam audiensi dengan mahasiswa Laboratorium Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno menyampaikan, Indonesia memiliki dukungan diplomatik dengan asas komersial terkait pengembangan transisi energi dalam negeri. Ia menyampaikan, potensi ekonomi dari sektor industri energi juga dapat mendorong produksi dalam negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya, memang kalau kita lihat potensi ekonomi yang terkandung di dalam transisi energi ini besar sekali. Sehingga itu kalau dimanfaatkan untuk energi, untuk industri dalam negeri, saya kira banyak industri dalam negeri itu bisa dikembangkan, bisa hidup, banyak akan lahir industri baru, baik itu industri menengah besar maupun industri yang sifatnya UMKM. Nah, sehingga dalam hal ini kami mendorong agar transisi energi ini melibatkan sebanyak mungkin sektor industri dalam negeri agar dalam pengembangannya dana itu dipergunakan sepenuhnya untuk mengembangkan industri dalam negeri, dan itu juga bisa tentu mendatangkan lapangan pekerjaan yang baru. Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, bauran energi baru terbarukan dalam energi primer Indonesia hanya mencapai 13,1% pada tahun 2023. Meskipun angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, angka tersebut tetap belum mencapai target. Untuk itu, transisi energi terbarukan di Indonesia perlu akselerasi guna meningkatkan target capaian bauran EBT nasional. Adila dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI meraih anugerah sebagai lembaga dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2024. Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan SPBE Summit 2024 sekaligus peluncuran Government Teknologi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Sekretariat Jenderal DPR RI meraih anugerah sebagai lembaga dengan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2024. Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan SPBE Summit 2024 sekaligus peluncuran Government Teknologi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk konsistensi Setjen DPR RI dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga ke depannya perlu dilakukan evaluasi dan integrasi untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat. Ya, nanti tentu salah satu penilaiannya bagaimana semua sistem aplikasi itu terintegrasi dengan mudah sehingga masyarakat itu tidak untuk mau ngurus pajak dan lain sebagainya itu tidak banyak yang harus dilihat ya. Itu pada aplikasi tertentu bisa akses soal BPJS, soal kesehatan, soal pajak dan lain-lain, soal perizinan gitu ya. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya meminta agar lembaga pemerintah maupun daerah harus menghentikan pembuatan aplikasi baru yang justru akan mempersulit masyarakat. Untuk itu, semangat keterpaduan harus dibangun sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih sederhana dan mudah dipahami. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru.
Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Amil Zakat Nasional dalam menyalurkan bantuan zakat dan melakukan program bantuan UMKM sebagai cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Badan Amil Zakat Nasional dalam menyalurkan bantuan zakat dan melakukan program bantuan UMKM sebagai cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2023 dan juga adanya peningkatan serta inovasi dalam penyaluran zakat. Ia berharap adanya pemerataan penyaluran bantuan kepada masyarakat di luar Pulau Jawa. Nah, kita harapkan di luar Jawa pun juga bisa dikembangkan program-program ini supaya dampak daripada bantuan masyarakat yang melalui zakat itu bisa bermanfaat di masyarakat. Yang kita harapkan seperti itu. Kita tidak mau lagi pengumpulan zakat itu dengan cara pemberiannya kepada orang-orang miskin itu ya konvensional ya. Kita harapkan ada masuk tetapi ada pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Seperti yang dilakukan di Jawa Tengah. Ini yang terjadi di luar Jawa tidak masih. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menambahkan, jika kesadaran berzakat dapat ditingkatkan, maka target zakat hingga 300 triliun akan tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Yang tadi disampaikan ya, ini sangat bagus sekali. Jadi orang itu lebih baik dikasih kail daripada kasih ikan. Itu saya sampaikan, ini setuju dan ini inovasi-inovasi perlu ditingkatkan. Jadi kalau ini terjadi bisa sangat membantu kepada program pemerintah yang di Komisi 6 yang sudah dilaksana. Jadi ini termasuk di Komisi 8 ada Basnas punya seperti itu. Ini saya bagus. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Sebanyak 241.000 jamaah haji akan diberangkatkan menuju Tanah Suci yang merupakan kuota terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji. Terkait hal ini, Komisi 8 DPR RI menilai kuota jamaah haji 2024 tidak sebanding dengan jumlah petugas jemaah haji yang mengalami pengurangan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah sudah dimulai sejak tanggal 12 Mei 2024 yang ditandai dengan keberangkatan jemaah haji gelombang 1 menuju Arab Saudi. Dalam rangka memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, Komisi 8 DPR RI meninjau persiapan layanan haji, termasuk layanan keimigrasian dan screening kesehatan. Mari kita saksikan liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah sudah dimulai sejak tanggal 12 Mei 2024 yang ditandai dengan keberangkatan jemaah haji gelombang 1 menuju ke Arab Saudi. Sebanyak 241.000 jamaah haji akan diberangkatkan menuju Tanah Suci
dengan rincian 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan. Kuota jamaah haji tahun ini merupakan kuota terbanyak sepanjang penyelenggaraan ibadah haji. Jika dibandingkan pada tahun 2023, jumlah jamaah sebanyak 229.000 dan pada tahun 2022 hanya mendapat 100.000 kuota. Komisi 8 DPR RI menilai kuota jamaah haji 2024 tidak sebanding dengan jumlah petugas jamaah haji yang mengalami pengurangan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Pengurangan petugas jamaah haji diharapkan tidak mempengaruhi pelayanan kepada jamaah. Kita khawatirkan memang sedikitnya petugas haji. Dengan kenaikan kuota ini, petugas hajinya, kuota petugasnya menurun. Bulan lalu kita udah coba tanya ke Kementerian Agama, bisa nggak petugasnya dimohonkan untuk ditambah. Karena jemaahnya nambah, petugasnya 50% gitu kuotanya dari tahun lalu. Nah ini tentu akan berpengaruh terhadap kapasitas, bukan kualitas ya, kapasitas pelayanan. Nah hal-hal yang menjadi catatan tahun lalu itu untuk lebih kita perhatikan, seperti misalnya pelayanan di Armina, kapasitas petugas, dan mungkin nanti juga penguatan peran ketua-ketua kloter di tiap kloter ya. Dalam rangka memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, Komisi 8 DPR RI meninjau persiapan layanan haji seperti layanan keimigrasian dan screening kesehatan. Perbaikan skema di tahun ini menjadikan screening kesehatan jemaah menjadi lebih seksama. Sebelum melakukan pelunasan biaya haji, calon jemaah haji terlebih dahulu melakukan screening kesehatan agar semua jemaah yang sudah masuk ke asrama haji diizinkan berangkat. Jika dibandingkan tahun 2023, pada umumnya terdapat 2 hingga 4 orang yang tidak bisa berangkat karena masalah kesehatan. Screening kesehatan dilakukan sebagai upaya dalam menerapkan konsep istitoah kesehatan untuk mengantisipasi berbagai macam potensi gangguan kesehatan yang dialami calon jemaah haji. Screening kesehatan ini adalah sebagai kebijakan untuk menerapkan konsep istitoah kesehatan ya. Dan dengan demikian maka kita harapkan tentu calon jemaah haji yang berangkat tahun ini itu jauh lebih sehat dari segi kesehatan, sehingga selama di Tanah Suci pun juga dapat diantisipasi berbagai kemungkinan jenis penyakit apa yang nanti bisa didampingi oleh tenaga-tenaga kesehatan. Sementara terkait layanan keimigrasian, Komisi 8 DPR RI mengapresiasi implementasi layanan fast track di 3 bandara embarkasi, yakni Jakarta, Solo, dan Surabaya. Layanan fast track bertujuan untuk mempercepat proses imigrasi jamaah Indonesia di Arab Saudi. Adapun sebanyak 128.000 jamaah haji reguler atau sekitar 60,21% jamaah bisa merasakan layanan fast track. Kita juga tahun ini menerapkan fast track ya, jalur cepat, di mana proses pemeriksaan imigrasi tidak di Arab Saudi tetapi di Indonesia. Dan ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga di embarkasi Solo dan Surabaya. Sehingga biasanya memang proses pemeriksaan imigrasi itu memakan waktu yang cukup lama selama di Arab Saudi ya. Tetapi dengan adanya fast track atau jalur cepat ini memungkinkan bagi calon jemaah haji bisa langsung setelah turun dari pesawat langsung ke bisnya masing-masing, sehingga bisa langsung diantar ke hotel di mana para calon jemaah haji itu tinggal. Komisi 8 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan haji, baik pada tahap persiapan keberangkatan hingga tiba di Arab Saudi. Beberapa kendala yang terjadi pada haji tahun lalu, seperti keterbatasan fasilitas di embarkasi haji, kurangnya kapasitas maskapai, keterbatasan toilet di Mina, dan keterlambatan distribusi makanan, diharapkan mampu dibenahi pemerintah agar ibadah haji berjalan lancar dan nyaman, sehingga para jemaah dapat fokus dalam menjalankan ibadah haji. Pemirsa, DPR RI melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI meluncurkan Caucus Air sebagai wadah untuk memperjuangkan masalah krisis air dan sanitasi yang banyak ditemui di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana, komitmen dan kepedulian kelangsungan air bersih tak sekedar hadir pada momentum World Water Forum saja. Lebih dari itu, spirit perjuangan memenuhi hak rakyat terhadap air bersih juga harus diembuskan oleh para legislator di periode selanjutnya. Dan berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat Anda ketahui bahwa baru saja DPR RI meluncurkan kaukus air untuk memperjuangkan isu tentang air di masa mendatang. Dan adapun kaukus ini merupakan inisiatif dari Parlemen untuk menjawab tantangan krisis air bersih yang ada pada saat ini. Dan diketahui juga bahwa saat ini hanya terdapat 3% air yang dapat dikonsumsi dan sisanya hanya air asin maksud kami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kaukus air ini, langsung saja kita bertanya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bali. Baik Pak, kan baru saja BKSAP ini melangsungkan pembahasan tentang kaukus air nih Pak. Lantas apa sih Pak latar belakang dari pembentukan kaukus air ini Pak? Jadi begini, memang kita ketahui bahwa isu air ini memang belum banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, dan memang parlemen kita sendiri secara komprehensif belum mengawal isu ini secara maksimal. Nah, tentu saya dalam hal ini Putu Supatmarudana, Wakil Ketua BKSAP dan juga anggota DPR RI Dapil Bali, pada periode ini memprakarsai kebersamaan untuk membentuk kaukus air ini. Dan memang kebetulan saya juga sebagai Wakil Ketua BKSAP, tentu tempatnya juga kita lakukan di salah satu ruang kantor BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen, untuk memastikan bahwa kaukus air ini begitu penting dan isu-isu yang berhubungan dengan air ini patut terus diperjuangkan agar masyarakat terus mendapatkan akses air bersih sepanjang masa. Karena memang air itu merupakan hak asasi manusia, setiap orang wajib mendapatkan hak atas air, dan ke depan kita berharap betul-betul kaukus ini bisa terus mengawal isu-isu air. Karena kita ketahui isu air mungkin dalam waktu sesaat akan dibahas, kaukus air di parlemen, di DPR RI akan mengawal hal itu, dan saya sendiri sebagai pemrakarsa juga tentu ingin tentu agar semua mengajak terlibat ya. Pertama tentu parlemen kita. Nah, tentu ke depan juga agar terus terkawal isu-isu air ini di parlemen Indonesia. Dan tentu kita ketahui kita sebagai sebuah negeri yang menghormati air selalu, bahwa bangsa kita menyebut tanah atau negaranya kan tanah air. Tidak banyak negara menyebut negaranya itu tanah air. Mungkin mereka menyebut country land, biasanya tanah kan. Tapi Indonesia menyebut tanah air karena 2/3 daripada wilayah kita adalah air, laut, dan 1/3-nya itu adalah daratan atau pulau. Nah, tentu penyebutan itu merupakan suatu hal yang visioner dari founding father, mungkin dari pendiri-pendiri bangsa atau tokoh-tokoh bangsa terdahulu. Berarti air itu begitu penting. Nah, sehingga dasar-dasar itulah kenapa saya sendiri memperkarsai terbentuknya kaukus air ini, untuk harapnya ke depan memperjuangkan segala permasalahan-permasalahan air. Too little water bermasalah kan, too much water bermasalah, bisa banjir, bencana, dan too dirty water juga bermasalah.
Berarti Pak, ini baru saja dibentuk ya Pak Kaukus Air ini, atau apa memang sudah ada gambaran-gambaran tentang program-program apa saja yang akan diperjuangkan ke depannya nih Pak? Ya sebetulnya secara pribadi saya sendiri sudah terus berjuang di forum-forum internasional, bagaimana bertemu dengan UN Water melalui juga BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen dalam forum di PBB ya. Kita biasanya hadir di high level political forum untuk membahas isu berbagai hal, khususnya pembangunan berkelanjutan, tapi isu air ini juga saya ajak bilateral dari UN Water untuk membahas isu air ini. Nah tentu program lainnya tentu kita berharap banyak organisasi internasional hadir ke kita untuk bisa juga pertama untuk bekerja sama untuk memberikan dukungan infrastruktur kepada mungkin tempat-tempat yang memang akses airnya kurang. Yang kedua juga know-how, knowledge, bagaimana memanage air itu sendiri, bagaimana mengharvest air itu, air hujan juga harus diharvest kan, bagaimana memanage air, membuat bendungan atau situ atau apapun, bagaimana juga sesuai dengan SDGs nomor 6 yaitu air dan sanitasi, bagaimana agar sanitasi kita baik, agar tidak mencemari sumber-sumber mata air itu. Nah tentu tadi disampaikan bahwa memang air permukaan sangat terbatas, mungkin hanya 1%, dan tentu sumbernya adalah danau, juga ada sungai, dan juga ada air tanah, tapi tentunya ini diprediksi akan mengalami krisis dunia ini, dan tentu Indonesia juga dari sisi manajemen di musim kering kita kekurangan air, di musim hujan kita kebanjiran, bahkan terjadi pencemaran, air bersih susah ditemukan, kadang-kadang kan kebanyakan air tapi airnya kotor, to dirty water, tidak juga bisa dikonsumsi. Nah tentu programnya banyak dan yang terpenting adalah bagaimana juga hadir setiap dapil untuk mengawal hal ini agar komitmen pemerintah daerah, komitmen masyarakat, komunitas untuk terus mengawal air bersih agar kita bisa mewarisi kepada anak cucu kita ke depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Baik, pemirsa TV Parlemen, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana, di mana tadi Bapak Putu telah menyebutkan bahwa adanya Kaukus Air ini diharapkan dapat membantu atau mengatasi permasalahan air yang ada di Indonesia ke depannya. Dan misalnya itu saja yang dapat kami laporkan bersama dengan Bapak Putu Supatmarudana. Kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.
Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan selamat sore pemirsa. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai DPR RI yang menilai industri pangan signifikan entaskan kemiskinan. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Dan di sini Wakil Ketua DPR RI bidang koordinator bidang industri yang juga pembangunan yaitu Rahmat Gobel mengunjungi pabrik pembuatan tepung singkong di Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Kamis 22 Mei 2024 lalu pemirsa. Tentunya pemirsa pada kunjungan tersebut, Gobel menilai pertanian dan juga industri pangan bukan saja penting bagi ketahanan dan juga kedaulatan pangan, namun juga sangat signifikan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diketahui nih pemirsa, dunia sedang dihadapkan pada ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh kenaikan populasi penduduk dunia, climate change, semakin terbatasnya lahan, serta konflik-konflik geopolitik maupun ketegangan hubungan sejumlah negara. Dan pemirsa, tentunya hal ini berdampak terhadap naiknya kebutuhan pangan, terganggunya produksi pertanian dan juga terganggunya rantai pasok. Terkait hal ini, Indonesia harus berbenah dalam produksi pangan dan juga mencari berbagai alternatif sumber pangan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini mengenai buntut Jampitsus dikuntit Densus 88. Di sini DPR RI segera panggil Kapolri hingga Jaksa Agung. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Johan Budi meminta institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia untuk segera duduk bareng untuk menyampaikan informasi resmi. Tentunya informasi resmi tersebut berkaitan dengan adanya dugaan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yaitu Febri Ardiansyah yang dibuntuti oleh Densus 88 Anti Teror Polri yang diketahui pemirsa tengah memimpin penyelidikan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Dan pemirsa, penjelasan resmi tersebut harus segera diinformasikan kepada publik, baik dari pihak Kejaksaan Agung maupun kepolisian, guna menghindari perkembangan rumor yang semakin liar di tengah masyarakat yang dapat mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Dan terkait hal ini pemirsa, masyarakat diingatkan untuk tidak berasumsi secara berlebihan dan juga menunggu penjelasan resminya. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang menilai industri pangan signifikan entaskan kemiskinan serta buntut Jampitsus yang dikuntit Densus 88. Di sini DPR RI segera panggil Kapolri hingga Jaksa Agung. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.